Oke, tadi lanjut struktural tuh. Nah itu tadi kan yang gue bilang ya, IT di tempat gue itu supervisor sama staffnya itu ada di 2 lokasi juga. Jadi di pabrik cuma ada 1 IT di pusat, 1 IT pusatnya kan di Jakarta nih ya Kan nggak? Jakarta Pusat. Iya. Nah IT itu biasanya kan dia ada software sama hardware ya nggak? Nah ini dia semuanya nih, tapi kalau dia software dia udah mentok, dia tinggal apa namanya, kan sekarang teknologi udah canggih ya, tinggal apa remote gitu dari Thailand gitu loh, dia tanya gitu coy. Cuma 2 orang ya? 2 orang, cuman itu jalan semuanya Gokil. karena jadi jadi gini loh, setiap jadi gini, setiap lu transaksi itu kan pasti pakai IP address ya kan. Nah itu dari perusahaan apa namanya di headquarter di Thailand. Jadi gini, semua transaksi lu nggak kayak gue nih, gue misalnya pakai laptop di sini, gue nggak bisa akses ke kerjaan kalau gue nggak pakai ID gue. Jadi gue harus login dulu baru. Jadi sebelum lu masuk jaringan internet itu lu ada login dulu gitu. Ini internet juga nih. Iya. Tapi dia semacam kayak VPN ya, kayak VPN gitu sih. Kalau nggak gitu gue nggak bisa connect di luar. Jadi cuma wifi yang ada di pabrik sama di pusat doang yang bisa connect. Maksudnya connect langsung bisa akses bebas gitu. Kalau di luar kantor lo nggak bisa, harus VPN gitu. Ini termasuk internet gitu. Iya. Pakai apa namanya sih? Cisco ya. Cisco termasuk Jaringan ya? Iya. Untuk berarti kalau apa tuh yang selain SAP? Kalau Nah di yang pabrik. dulu gue pernah bilang, sistem yang gue pakai itu pertama SAP nih, yang kedua apa, BPIC ya kan. BPIC itu B P C S kayaknya, lu pernah dengar nggak? Belum. Jadi itu seperti sistem ERP tapi jadul banget itu nggak pakai mouse gitu. Maksud gua kayak DOS gitu lalu tampilannya. Oh ya? Iya, tampilan di apa, di layarnya itu displaynya kayak DOS gitu. Kenapa perlu itu, kan udah dari SAP? Nah ini perusahaan udah berdiri kan lebih dari hampir 60 tahun, udah 60 tahunan ya. Itu sistem lama yang gue bilang. Nah dari BPIC itu, nah itu ngeling, jadi seperti ada kayak perusahaan apa, bisnis intelijen, lo tau gak kan banyak nih BI, bisnis intelijen. Kayak misalnya BPIX, dia punya bisnis intelijen apa, Cognos ya kan, perusahaan juga tuh, dimana setiap kali lo apa, nah kalau kita dulu kan di tempat lama itu di ERP, terus si Inian bikin kan, si Hoirul waktu itu bikin apa namanya, bikin ini sendiri kan, web program sendiri kan. Ya nggak. Nah kalau ini ada provider, jadi lo akses di BPIC atau di SAP. BPIC ya, gue cerita BPIC dulu ya. Di BPIC itu otomatis nanti kalau lo pengen bikin report, itu kan cuma input ya, nggak bisa report lo tinggal buka yang namanya ini ya, Cognos itu. Cognos itu dipakai di mana-mana gitu. Jadi enaknya di situ, jadi kerennya apa namanya, MIS ya di situ ya, itu yang gue bilang, orang input bosnya tinggal download udah bentuknya report. Lu pengen ngeliat apa nih, report kan biasanya kan kalau orang bikin report tarik Excel dulu ya nggak, rapihin lagi kan enggak. Oh ibaratnya tadi itu yang BPIC itu kayak pengerjaannya untuk Iya, input ya? iya, sistemnya kayak SAP Sistemnya. ya kan. Cuman enaknya kalau SAP kan, jadi gini, kalau SAP kan bedanya tuh ya, kalau BPIC sama SAP itu punya layout ya di setiap apa T-code-nya nih ya. Misalnya lu bisa, Modulnya banyak. iya modulnya banyak nih, lebih fleksibel gitu. Jadi kode transaction code yang ada di SAP itu sebenarnya semuanya sama, seluruh dunia nih sama basicnya. Cuman di situ kita orang bisa minta orang IT untuk, coba nih gue pengen laporannya gini-gini, jadi template-nya kita atur sendiri ya kan, pengennya gimana gitu. Jadi mereka yang bikin sendiri. Iya, bisa Oh, berarti bisa termasuk. improve. Oh. Tapi mereka itu, lu tau nggak? Mereka itu bikin ini, itu pakai OSOS dong tadi ini. Cognos. Nah itu jadi gini, SAP ini kan vendor sistemnya nih,
Untuk kayak gue butuh ikut baru nih untuk melihat apa gitu ya, nggak untuk transaksi apa gitu yang nggak ada di basic. Itu yang ngerjain, lu bener sebenarnya ada vendor tapi yang ngerjain orang IT sendiri tapi di pusat, di headquarter apa di Thailand gitu. Nah dia itu yang kerja di situ itu udah license si SAP ini, jadi dia emang udah ahlinya SAP ini gitu, jadi nggak bisa sembarangan gitu. Jadi yang megang SAP nih, misalnya lu yang megang SAP semuanya kalau lu nanti semua negara gitu kalau lu. Nah lu juga nanti ada pengkhususan lu juga SAP di mana. Jadi dalam SAP itu ada kayak modul PP itu production planning, yang biasa buat PPIC planning, breakdown semuanya udah di situ semua tuh. Kan kalau dulu masih manual kan kita tempat lama, ini enggak. Lu pengen bikin apa aja, template upload, lu pengen breakdown misalnya, tinggal breakdown lu pengen setahun, jadi dia ntar ada forecast. Itu kerennya SAP tuh. Iya itu forecast tuh. Iya, jadi sistem udah ngitungin buat lu sebenarnya. Gak perlu pusing sebenarnya. Itu salah satu fitur canggih tuh. Iya, forecasting. Walaupun lu di Excel juga ada forecasting, ya kan. Nah setelah itu ya itu yang gue bilang, pengen kayak gimana minta orang Thailand, harus dia bikinin pusatnya kan, tapi running. Jadi kerennya lagi di sistem SAP itu ada kayak dummy-nya gitu, sistem dummy tau gak? Kayak ini bukan real gitu. Ketika lu pengen coba ada dummy-nya gitu, ibaratnya di tes dulu sebelum. Iya betul. Setelah oke baru upload. Itu termasuk, berarti bisa gue simpulkan itu tahu bisa termasuk DevOps juga. Jadi ibaratnya mereka yang bikin, mereka yang implementasi juga. Jadi bisa. Betul. masuk DevOps juga. Itu buat sistem ya, sistem SAP ya. Tadi di pabrik nggak ada tuh Apa IT-nya, cuma di IT-nya Jakarta dong. di pabrik ada Ada satu. berarti yang di Jakarta satu. Iya, Jakarta satu buat ngurusin di pusatnya kan ya, jaringan-jaringan biasa. Masalah server itu ada di pabrik, pusatnya Indonesia di pabrik, baru tuh itu nyebar ke Surabaya, terus nyebar ke Solo, Bali, ya kan gitu. Baru semuanya balik ke Jakarta dulu, baru ke Thailand gitu, ke pusatnya. Gitu tuh ya. Jadi kalau misalnya headquarter down nih, server down, semuanya langsung down. Semua negara. Dia kan ada di ASEAN ya, setiap negara dia pasang. Boleh. Iya, down langsung. Gitu. Oke. Ini kita mau masuk ke pertanyaan nih ya. Oke. Lu jawab aja, kita nggak usah catat. Terekam. Oke. Desain faktor pertama berdasarkan ini ada 4 strategi nih yang ditentukan COVID. Pertama ada growth, pertumbuhan perusahaan, terus kedua ada inovasi, ada cost leadership berfokus sama penghematan biaya, terus terakhir ada client service. Nah kan di perusahaan kan nggak mungkin bisa memenuhi semua ini ya, nggak mungkin. Betul, nggak mungkin. Nah Lagi baru. jadi menurut lu prioritas utama dan prioritas kedua strategi perusahaan? Nah, kalau di Toa sendiri nih, ini kan perusahaan baru Fokusnya ke arah iya, mana? baru pabriknya baru dia berkembang 2018 ya kan. Dia baru mau mulai tumbuh nih. Ya, 2018? Iya, dia baru pabriknya baru 2018, tapi distributor dari 2012. Kalau itu kan cuma distributor ya kan, kirim barang terus supply. Kalau sekarang kan udah mulai produksi kan. Jadi kalau lu tanya itu dari 4 itu, yang pertama pasti growth, dia kejar buat inian ya, kayak branding segala macem ya kan, supaya produknya dikenal. Karena memang produknya kan yang awalnya cuma rame di modern trade ya kan, sekarang baru mulai merambah ke tradisional nih. Tradisional trade itu kayak apa, material tapi ada di desa gitu, maksudnya bukan di, lu tau Mitra 10 ya kan contohnya ya, kalau modern trade ya, depo bangunan gitu, emang agak ini yang lebih mahal gitu. Yang pertama itu. Yang kedua pasti karena dia baru nih, dia pasti bakalan mainnya di cost. Pokoknya dia nih pengen formulasi dari Thailand, gimana caranya masuk Indonesia kan lebih murah nih, pasar Indonesia kan lebih liar nih, lebih banyak chat gitu ya kan. Iya, jadi kalau dari 4 itu ya 2 itu tadi, pertama lo di growth,
yang kedua di inian cost. Udah gitu doang, karena dia harus bertahan kan sama perusahaan baru kan lebih. Jadi Iya. kalau perusahaan baru nih keuangannya bertahan sampai 5 tahun baru agak mendingan tuh, baru dibilang agak aman. Kalau sekarang bisa bangkrut. Teorinya ya, teori ekonomi tuh 5 tahun 10 tahun gitu lah. Berarti primernya memang di pertama pertumbuhan dulu ya, Iya, terus kedua cost. kita juga baru apa namanya, baru buka cabang lagi kan, baru di Solo. Cabang pabrik itu. Cabang ini yang distributor ya, sama ini kan gudang aja gitu. Oh, gudang. Pabriknya tetap di sini, orang gede banget. Enggak, oh jarak sih di mana sih? Enggak lewat saya. Millennium. Enggak, enggak tahu. Iya sih, lu susah juga sih sama. Enggak tahu. Harus jarak. Iya, lu sulit juga. Oke. Oke, disarankan memiliki sama. Oke, jadi pertanyaan pertama, kalau di Toa tuh misalnya menurut lu portfolio produk dan layanan kompetitif tuh penting masih Lah, apa ya namanya, kalau lu udah bicara layanan ya, yang tadi gue bilang fokusnya kan pertama iya di growth ya kan, gimana caranya lu bisa tumbuh, otomatis lu pasti di pelayanan ya kan. Jadi gimana ya, untuk sekarang ini kalau misalnya gak neko-neko sih, maksud gue komplain itu cepat langsung ditanggepin gitu. Jadi kalaupun dia komplain cuman sedikit nih, kayak misalnya apa, ganti baru gitu loh. Sekarang ya, karena kita pengen ngejaga nih loh, kita ini apa namanya, royal gitu ya kan gitu. Ya, menurut gue juga baru tahu nih kan Tewa, baru tahu juga tuh. Agak struggling gitu nggak? Apalagi menurut gue branding save masih lebih ini kalau di Indonesia. Nah, ketika lu bilang kayak gitu, itu yang gue pikirkan di awal. Jadi kenapa kita nggak tahu TOE, karena TOE ini tumbuhnya di modern trade yang tadi gue bilang, dimana rata-rata nih ya umumnya orang Indonesia nih ya kan, itu larinya nggak ke Mitra 10, nggak ke Depo. Jadi sebagian orang mungkin yang dari apa namanya, dari kelas menengah lah, baru dia menengah ke atas gitu, baru mainnya ke Mitra 10 gitu. Gitu loh. Nah di dalam situ memang ada kayak Jotun ya kan, segala macam. Tapi Tio ini penjualannya kalau dilihat dari survei Mitra 10 itu dia nomor 3. Oh, nomor 3. Kualitas memang bagus dia. Kualitas bagus. Cuman ya itu, pelakunya lebih rame di modern trade dibanding tradisional ya. Karena nggak semudah kayak propan kan gampang dijumpai nih. Kalau lu ke material kecil aja ada propan gitu loh. Tio-nya nggak ada dia. Menurut lu cukup penting kan itu portfolio produk sama layanan kompetitif? Kalau menurut gue itu penting sih, Tapi belum terlalu iya nggak penting nih. Cuman nggak apa ya, tapi kan namanya apa namanya, servis ya. Menurut gue servis penting lah buat inian ya, komplain. Kemudian resiko bisnis itu nggak, maksudnya dia fokus banget. Nah itu yang gue bilang, growth ya kan, sama cost. Yang tadi gue bilang, ketika lo bicara risiko bisnis itu kan panjang nih, bisa menyebabkan kebangkrutan lah ya nggak, paling parahnya ya kan. Ya nggak, itu penting banget di TOE sekarang, risiko bisnis. Gitu loh. Kalau misalnya dia nggak bisa mengendalikan risiko, terus kelolosan gitu, kelolosan terus ya kan. Penting kalau internal ya, kalau eksternal kan nyebabin ke apa, brand image dan lain-lain kan tambah parah gitu. Penting. Berikutnya kepatuhan terhadap hukum sama peraturan eksternal. Nah, ngomongin hukum ya, ini bedanya perusahaan apa lokal sama internasional ya. Kalau lokal dia biasanya kan tabrak-tabrak aja ya, orang Indonesia ya gitu. Internasional enggak. Jadi Indonesia punya aturan apa nih, dia pasti ikutin gitu loh. Karena tadi
dia masih baru kan, terus dia internasional dia punya standar nih, di setiap negara kan ada standar. Di pusat itu juga pengen apa TOI ada di Indonesia, ikutin standar Indonesia gitu. Jadi kalau apa namanya masalah kayak perizinan hukum penting juga karena internasional gitu. Kalau iya kalau lokal kadang nggak kelihatan gitu, masih Iya, banyak benar. inian, banyak mainannya gitu. Internasional enggak. Oke, next kualitas informasi keuangan, maksudnya di sini informasi keuangan kayak jelas untuk kualitas informasi. Apa tuh keuangan gimana maksudnya informasi keuangan? Nah, itu. Financial perusahaan. Iya, benar satu. Gua sih sejauh ini apa? Gua tahu gitu karena gua kan meeting ya bareng sama direkturnya gitu. Direktur yang megang Indonesia Malaysia, terus direktur keuangan cost control yang megang Indonesia Malaysia sama Kamboja ya nggak. Gua kan ikut meeting sama mereka nih. Kalau dilihat dari keuangan yang tadi gue bilang baru mulai 2018 ya kan, Kayak detail banget sih kualitas. ini setiap tahun direktur itu presentasi di semua apa namanya di semua karyawan, bukannya detail sih sebenarnya, di situ ngasih tahu gitu kalau tahun ini kita growth berapa persen gitu loh. Jadi ini salah satu syarat. Jadi Tio ini dia kan apa punya stakeholder ya di Thailandnya nih ya kan, punya banyak penanam saham gitu ya kan, dimana kita nih upload data kita kan, data kita nih diupload gitu, data keuangan gitu. Jadi kalau ini penting buat buat investor ya, penting GTO itu investor. penting, banyak yang penting. Tapi, Karena gue masih baru perusahaannya, jadi ketika lu punya teori apa nih ini, coba lanjut apalagi tuh. oke, ya. Terus Itu kan buat narik investor tuh. next adanya budaya service yang mengutamakan pelanggan. Oh ini gue kira tadi yang di awal tuh. Kalau ini ada. Jadi service tuh yang tadi gue bilang dia penting nih, cuman dia masih gimana ya? Tanpa lu service yang baik nih sebenarnya masih tetap jalan gitu. Cuman karena pengen ngebangun apa brand image gitu. Iya. Ya kan? Pentingnya lu kasih bintang lah, berapa bintang ya enggak? Jangan tuh gue bilang. Tapi ini ntar nanti gue lihat lagi. Iya. Teman-teman. Terus kemudian kelangsungan dan ketersediaan layanan bisnis. Kelangsungan dan ketersediaan lah yang Maksudnya ibaratnya TOA tersedia terus itu untuk layanan bisnis gitu. jadi kalau yang ini ya, yang poin ini ya, kalau misalnya kita pengen ngelihat ke apa namanya apa sebaran produk nih ya di pasar ya kan, ini masih belum dapat gitu. Ini belum dapat. Karena tadi gue bilang nggak apa fokusnya itu nggak ini yang gitu, masih ke modern trade gitu. Gue bilang susah nyari barang toa. Jawa itu susah nyari barang. Iya. Iya susah karena dia baru mau mulai gitu. Oke. Berikutnya kualitas manajemen informasi. Nah ini penting, ini penting, ini nggak bisa dipungkiri gitu. MIS itu kan penting di semua sektor sebenarnya. Jadi yang lihat itu Wak, Iya, penting. makanya yang gue bilang dia pakai sistem yang bagus gitu. SAP itu kan mumpuni nih. Terus ada lagi yang update baru kan SAP HANA. Kita baru mau mulai nih, tapi tahun depan gitu. Ah itu tentu nanti ada. Iya, jadi yang lebih bagus lagi nih, Adaptasi, kita pakai adaptasi, lagi. adaptasi. Iya. Nah itu ada pertanyaan. Oke, next. Optimasi fungsionalitas proses bisnis internal. Maksudnya fungsionalitas di internalnya. Nah, ini yang gue lihat, ini kan optimasi proses bisnis ya. Penting tapi masih develop. Masih develop. Iya, jadi mungkin nggak ini kali ya. Dia masih develop gitu. Jadi semua ini masih apa memulai, oh ini harusnya prosedurnya gimana sih baru membuat standar gitu. Sampai saat ini gitu. Gitu. Masih improve lah dia. Kemudian optimasi biaya proses bisnis. Nah ini Optimasi biaya proses bisnis. Ini yang
ini sebenarnya berkaitan sama cost yang tadi Cost, di awal, ya nggak? Heeh. Yang gue bilang. Nah, yang gue bilang juga setiap tahun top manajemen itu kan bakal present nih yang tadi, ya kan? Ini kan optimasi cost, ya nggak? Sebenarnya penting nggak penting, karena misalnya cabang nih Indonesia nih baru mulai, ya kan? Thailand itu kan masih support dana gitu. Tapi kalau ini nyampe minus pun kita masih bisa jalan sebenarnya. Karena Karena masih sokong disupport. sama- Karena kita diuji 5 tahun kan. Kan bisnis kan. Oh, gitu. Iya, bisnis diuji tuh hasil 5 tahun gitu. Cuman kita di tahun ini udah melepaskan diri baru setahun. Setahun kita cuman growth 12% kan kemarin. Tahun ini udah melepaskan diri gitu, udah nggak disokong. Tapi ini nggak terlalu inilah. Maksud gua dia ini juga tetap Tapi apa, tujuannya ya, tadi yang di awal tuh cost. cost pasti, karena lu bikin pabrik berapa duit kan gitu, bayar orang yang orang yang masuk di TOE nih di jajaran inian itu harus tenaga ahli bener gitu, dia emang jago di bidangnya. Itu yang memang buat Towa ini memang dia beli maksudnya memang orang Tawanya yang mau bikin di Indonesia atau ada orang Indo yang Emang tuanya mau bikin di Indonesia. oh gitu. Iya, jadi Terus ownernya Iya. orang Thailand dong? iya, Di sini? owner orang Thailand. Maksudnya yang pegang Indonesia? Iya, Oh gitu? jadi owner yang punya nih itu orang Thailand, tapi di setiap negara itu ada yang namanya direktur ya kan. Nah, direktur ini nanti yang megang, satu direktur megang 2 negara gitu. Tapi jabatan paling tinggi itu country manager. Apa tuh kan? Jadi country manager itu baru dengar lagi nih. dia jadi semacam kayak apa ya, GM gitu ya kan, seperti general manager gitu. Cuman bedanya Dia nggak semuanya. dia semuanya, tapi dia paling pucuk nih di negara itu gitu, karena ownernya kan bukan di sini. Oh, oke. Ya nggak, kalau general manager kan masih punya nanti atasannya siapa, Oh, iya. atasnya siapa lagi gitu loh. Kalau di negara ini ya dia paling tinggi. Nah, dia punya direktur yang tadi gue bilang, satu direktur megang 2 negara, 3 negara gitu. Dan itu rata-rata 2 direktur itu ya orang Indonesia dari 5 cabang di ASEAN ya. 2 direktur keuangan megang 3 negara orang Indonesia. Terus 10 keterampilan sama motivasi dan produktivitas staff. Iya. Nah, Keterampilan staffnya Iya. internal. ini sebenarnya cukup penting sih yang ini ya. Cukup penting. Iya, karena ini apa ya? Gini bro, ini ada ketika kita kan adalah tim yang baru nih, ya nggak? Nah ini kan bicara motivasi kerja ya nggak? Jadi ini sebenarnya apa ya? Penting nggak penting sih, maksud gua nggak terlalu penting gitu. Kalau yang tadi, karena orang yang direkrut otomatis dia motivasi kerja tinggi lah ya kan, orang mau kerja dia gitu loh. Cuman ya itu masih improve, masih development sistem gitu loh. Tapi Itu fokus penting. perusahaan nggak terlalu ke sana. Iya, nggak ke situ yang gue lihat ya. Kalau di TOE Iya. ya. Oh, ini ya memang perspektif loh. Hmm. Terus kemudian kepatuhan terhadap kebijakan internal. Jadi lu semua harus ikuti aturan internalnya atau gimana prosedurnya segala macam. Sebenarnya itu penting ya kan. Oh, Cuman yang tadi lagi-lagi maksud gue nggak kritikal oke. ngebuat si TOA ini bangkrut gitu Oke, ya. oke. Santai kan bahasanya kan. Iya. Itu kan masalah internal soalnya. Program transformasi digital yang terkelola. Jadi memang ada lu transformasi digitalnya, maksudnya kayak cepat tanggap gitu. Gimana tuh maksudnya? Dikelola. Jadi ada yang memang departemen yang mengelola transformasi digital itu. Dia membuat ada yang fokus. Nggak ada sih. Enggak ya? Nggak ada di Indonesia ya. Jadi bicara MIS itu ya kembali ke Thailand sebenarnya. oh, memang dari sana lah. Iya. Oh, Kita di sini tinggal iya. terapin gitu. Hmm. Di sini nggak ada. Itu mode bawaan. Oke. Inovasi produk dan bisnis. Kembali lagi ke sana. Nah, inovasi produk dan bisnis ini menurut gua nggak ini yang ditolak. Jadi gini loh, apa ya?
kita pendatang baru dan kita itu nggak bisa jadi leader, kita tuh pasti follower Iya. karena kita masih baru ya nggak? Ikutin tren. Betul, masih ikutin tren walaupun apa namanya ya, produk di Thailand ini kan, di Thailand ini Tio ini gede banget gitu, masuk sini tuh cita-cita orang Thailand gitu ya kan, karena ini gede banget, apa namanya, gede lah, itu gede banget. Nah ini menurut gue sih nggak kritikal sih. Sebelumnya. Iya belum lah, karena udah ada produknya, udah bagus-bagus gitu, tinggal jual doang. Iya nggak? Oke, ini masalah resiko. Di sini ada dua pertanyaan, ada dua yang gue mesti input nanti. Ada impact sama ada satu lagi, istilahnya apa? Apa tuh? Lu jelasin dong pertanyaannya. Oh nih, sama likelihood. Jadi impact itu misalnya nih, ini gue ceritain ada case nih. Seakan-akan udah terjadi nih. Terus habis itu lu jawab, oh misalnya case itu terjadi, dampaknya kritikal banget nggak di perusahaan. Pokoknya ini gue kasih case gitu. Iya. Terus untuk likelihood yang kedua, case itu kemungkinan muncul nggak? Oke. Oke gitu ya. Iya. Prinsipnya. Pertama gini, jika di dalam perusahaan terjadi kegagalan investasi TI, Oke. berupa kesalahan kayak pemilihan software atau program yang dipilih untuk implementasi tidak selaras dengan strategi perusahaan. Iya. Nah, dampaknya menurutmu Kritikal lah menurut gua. kritikal ya? Iya, jadi kesalahan MIS itu benar-benar ngerusak apa ya, sistem yang di dalam, bukan masalah organisasinya ya. Inventory soalnya kita pakai sistem informasi kan, ya nggak, itu penting banget gitu, itu kritikal itu. Terus menurutmu kemungkinan terjadi itu Nah kemungkinan terjadi itu menurut gua nggak kecil banget ya? kecil banget, karena gini, karena CTO ini kan merupakan perusahaan besar nih di negaranya, dimana dia ini udah gemuk gitu di sana, banyak IT segala macam, banyak apa namanya ahlinya lah di situ. Terus kan mereka juga pasti ada analisa kan, dia pasti pakai apa, dan pakai SAP nih pasti SWOT analisis ya kan, gitu ya nggak. Jadi menurut gua itu kecil, cuman kalau ini terjadi kegagalan ya dampaknya gede banget gitu. Terus next, jika di dalam perusahaan terjadi kegagalan manajemen untuk menghentikan proyek gagal dalam mengembangkan IT, nah itu maksudnya kayak gini, misalnya ada proyek gagal di sebuah di IT, di manajemen IT, misalnya ada proyek gagal, terus untuk menghentikan proyek gagal ini atau memperbaiki proyek gagal ini, mereka gagal, orang manajemen ini. Nah dampaknya besar. Jadi misalnya ada proyek gagal, misalnya di apa mau adaptasi SAP baru, ternyata gagal, terus disikapi sama manajemennya malah nggak bisa. Iya nggak disikapi. Pertanyaannya apa? Dampaknya besar. Menurutku besar lah kalau itu. Besar. Besar. Karena gini loh. Jadi kan bahasanya kan apakah manusia mengikuti sistem atau sistem mengikuti manusia, kan itu doang nih pertanyaannya kan. Pengennya gimana? SAP datang kan dia suatu sistem yang itu lebih general gitu ya kan. Kalau misalnya kita nggak ngikutin sistem kalau begitu ya kita bisa gagal juga gitu. Jadi lo mengikuti sistem atau nggak mengikuti sistem itu lo bisa gagal dan dampaknya kritikal sih. Iya, informasi soalnya nggak bisa dipungkiri itu. Kemungkinan resiko itu terjadi kecil. Nah kecil, kalau lo tanya itu gue bilang kecil. Tadi gue lihat gitu. Iya. Oke, IT cost and oversight. Nah jika misalnya TOA ini ada kurangnya anggaran untuk investasi di IT-nya, ada kurangnya anggaran pertama, terus dampaknya apa? Itu sih menurut gue dampaknya ya, sebenarnya kalau ini pakai yang iya gue paham. klasik aja lah. Jadi gini, SAP itu banyak modul di dalamnya, dan gue nggak punya modul yang namanya warehouse management, WM itu gue nggak punya modul. Jadi
itu memang berdampak ya buat ngatur inventory nih, ya kan, first in first out secara sistem. Nah cuman masih bisa di apa ya, masih bisa di apa namanya, masih bisa kita perbaiki gitu tanpa sistem itu juga gitu. Jadi gimana tuh, tengah-tengah kritikal tuh. Iya, soalnya dia punya modul, dia nggak mau pakai ini, masih ada jalan gitu loh. Ya cuman ya itu lebih repot, ya kan. Kalau kemungkinan itu terjadi menurut lu? Itu terjadi di tempat gua sekarang. Terjadi? Iya, karena reduce cost yang di awal tadi. Sampai ini kan ini kalau udah terjadi berarti ribet. Nah iya, dia kan cukup mahal ya. Itu ada jadi gini, dari 3 modul ada 1 modul yang nggak dibeli gitu, ya kan. Nah ini udah terjadi nih, nggak beli, ya nggak, maksud gua ya tadi mungkin dari pihak top manajemen waktu itu dia udah udah pikirin lah ya, kalau modul ini aja yang kita beli jalan gak sih gitu. Jalan cuman yang tadi gue bilang, kalau lu pengen lebih smooth ada modul namanya WM itu yang nggak dibeli, warehouse management, itu nggak dibeli. Padahal kita butuh sebenarnya, tapi nggak butuh sih. Jadi kurangnya investasi ini memang terjadi. Iya, untuk bidang IT. Betul. SAP-nya ada, cuman yang tadi gue bilang modulnya itu nggak ada. Oke, IT expertise, skills, and behavior. Jika di perusahaan terjadi kurangnya pemahaman oleh staff IT, terus dapat mempengaruhi pelayanan atau kualitas proyek tersebut, dan ketidakmampuan perusahaan dalam merekrut staf IT yang dibutuhkan karyawan, ataupun perusahaan terlalu bergantung pada staf kunci, ibaratnya key person banget lah. Dia kalau nggak ada yang bisa lain, saya dia nggak ada, waduh. Gitu. Nah dampaknya besar banget menurut gua. misalnya ada kurangnya pemahaman lah sama staf. Jadi gini, karena kita bicara tentang sistem ya kan. Jadi sistem IT nih kan, kita juga ada sistem manajemen mutu namanya kan. Jadi gini, cerita kayak gitu harusnya nggak akan pernah muncul gitu. Cerita kayak gini, misalnya satu IT nggak ada nih ahlinya ini, terus perusahaan bisa kerepotan nih nggak ada dia gitu. Itu nggak ada kayak gitu. Soalnya ada ini kan, maksudnya kayak training di awal pasti ada. Terus lagi kan dia ada aturan kayak one man notice segala ya kan. Jadi gitu loh. Itu aman karena udah ada sistem manajemen mutu ya. Karena sistem manajemen itu bisa taruh satu, kemungkinan resiko itu juga satu sih. Sistem manajemen mutu penting. Karena itu sistem manajemen mutu. Iya. Ntar kan di situ ada namanya matriks kompetensi kan. Dimana setiap orang tuh bakal diukur nih kompetensinya semana gitu. Itu mah bisa diantisipasi sih. Tapi untuk masalah program atau SAP atau melakukan program itu ibaratnya nggak ada key person gitu. Nggak ada, karena yang tadi gue bilang di awal, vendor. Jadi ketika lo udah repot nih, telepon aja orang SAP-nya gitu loh. Itulah enaknya kalau kita ada vendor ya buat MIS-nya ya. Manajemen informasi sistem itu kalau udah ada vendor enak. Vendor kan mungkin nggak ada gitu. Itu aman. Oke. Kemudian berikutnya, jika di dalam perusahaan terjadi kegagalan dalam mengadopsi atau mengeksploitasi program atau software baru, nah dampaknya apa? Saya gagal untuk mengadopsi software baru misalnya. Jadi gini sih, dampaknya sih gimana ya? Jadi ketika kita pengen merubah suatu software baru nih, itu mengupgrade. Contoh dari Bipik, kenapa gue bilang ada 2 nih, Bipik sama SAP. Sebenarnya pengennya pakai SAP doang aja di masa depan nanti. Jadi cara untuk pindah ke SAP ini, Bipik tetap masih ada dulu. Perlahan ya? Iya, perlahan baru hilang dia. Pindah ke SAP semua gitu. Jadi pasti dia triknya gitu. Gak mungkin lo dari Bipik langsung pindah ke SAP semua brek gitu. Gitu loh. Jadi ada
yang lagi-lagi yang tadi gue bilang manajemen mutu itu penting. Jadi dia memang ada prosedur, ada lead time-nya lah gitu. Tapi kalau di case di sini kalau seandainya perusahaan gagal mengadopsi, berarti dia pakai BPIC terus dia coba SAP. Itu menurut gue sih dampaknya besar ya. MIS besar, Besar ya. besar lah. Itu soalnya gagal loh, iya nggak? Kalau dia ngomong gagal ya. Iya, kalau dia ngomong gagal ya. Oke. Terus kemungkinan risiko di perusahaan untuk kegagalan itu Nah itu yang gue bilang, menurut gue kecil lah. kecil ya. Karena memang yang tadi dia aja tadi tekniknya udah sedikit-sedikit gitu lah, sedikit-sedikit pindah kan. Oke. Kemudian jika di dalam perusahaan terjadi kerusakan peralatan IT tidak disengaja, kesalahan staf TI dalam melakukan pemeliharaan sistem, upgrade sistem, dan kesalahan memasukkan informasi yang dilakukan oleh staf TI maupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan infrastruktur TI-nya, Ya. dampaknya menurut bisa. Dampaknya kalau baliknya ke MIS besar lah itu, menurut gue ya. Kalau yang biasa besar. Iya, karena dia manajemen sistem informasi, ketika lu bicara ada kesalahan itu fatal menurut gue. Karena Pemeliharaan sistem ya. betul sistem lu offline nih, ya nggak, gara-gara staff IT ya udah lu offline aja deh semuanya. Kalau gara-gara dia offline ya, emang lu bisa manual tapi kan kemungkinan salah lebih besar gitu jadinya. Itu fatal menurut gua. Itu harus cepet, kalau bisa nggak perlu ada kesalahan gitu. Tapi kemungkinan ada kesalahan itu Nah, besar. kemungkinan ada kesalahannya kecil lagi yang gua bilang, karena sebelum sistem launching yang tadi gua bilang, semuanya pasti udah ada preparation nih. Balik lagi ke manajemen mutu lagi nih, itu kan saling berkaitan. Jika di dalam perusahaan terjadi kerusakan perangkat lunak atau modifikasi atau manipulasi terhadap software data perusahaan yang tidak bertanggung jawab, ini kembali ke MIS lagi sih. Ini Kritikal. kritikal. Iya, Terus resiko terjadi kecil sih. kecil. Oke. Terus jika di dalam perusahaan menggunakan software terbaru, oke nih, menarik. Jika di dalam perusahaan software terbaru misalnya nanti SAP nih seluruhnya, terus itu malah pas Indonesia diadaptasi gitu sama pegawai atau karyawannya itu tidak digunakan secara efisien gitu. Iya, Itu dampaknya besar. menurut gua nggak besar. Jadi gini, ketika dia ada sistem baru pasti ada training, ya enggak? Training Ya kan? Nah, di dalam training ini kan pasti ada improvement ya kan? Menurut gua nggak terlalu kritikal, karena berjalannya waktu nih ya, dia kan punya modul nih, pasti dia pelajarin terus gitu. Jadi menurut gua untuk gagal itu kecil banget gitu. Iya, ya kritikal itu harusnya harusnya lancar. Kemungkinan resiko juga Kecil kecil. itu karena training ya. Balik lagi lo manajemen mutu. Hardware experience. Pokoknya ini hardware ya, hardware misalnya server berupa panas gitu, di kondisi lingkungan atau ketidakstabilan sistem setelah pemasangan infrastruktur baru misalnya ini terjadi, jadi menyebabkan insiden operasional atau menyebabkan insiden operasional. Besarkah dampak itu? Besar banget. Iya, besar itu. Iya, itu kritikal banget. Nggak bisa jalan tanpa manajemen informasi sistem ya. Itu nggak bisa jalan. Nah, kalau diberitahu gimana? Kemungkinan itu bisa terjadi? Kemungkinannya kecil. Kecil gitu. Iya, menurut gue ya. Karena semuanya kan yang tadi gue bilang, Dia berarti naruh server. PDCA ya nggak? Ya kan lu tau teori PDCA kan? Dia pasti akan selalu pakai itu. Plan, do, ya kan, check, action, ya kan gitu. Jadi kalau lu bilang kemungkinan kecil menurut gua, dia pakai PDCA kok. Tapi kalau itu rusak, besar. Itu benar-benar ngerusak operasional sistem yang buat operasionalnya gitu. Oke, software jika terjadi dalam perusahaan, jika terjadi gangguan operasional yang disebabkan software yang telah usang itu sudah terlalu lama nggak diupdate gitu. Oh iya, kembali lagi itu fatal gitu. Iya, fatal pasti itu. Untuk kemungkinan terjadi, enggak sih tadi gue udah bilang. Iya, Lagi pasti beralih kecil. Iya. sedikit demi sedikit. Terus logical attacks, serangan cyber. Oke.
perusahaan situs web dan data perusahaan dicuri betul di pihak tidak bertanggung jawab. Oh, ngomong masalah security system berarti. Oke, security system Dampaknya website. besar nggak kalau itu terjadi? Kayaknya sih ya, menurut gua kalau cuma sekedar Data gitu. website ya, kalau website ya bukan Hmm. masuk ke dalam sistem SAP-nya ya. Hmm. Kalau website enggak sih menurut gua. Tapi kalau misalnya masuk ke dalam sistem SAP-nya nih yang dicuri nih, cybercrime itu kan bisa curi data gitu ya kan, besar. Kalau di data perusahaan besar ya. Besar karena ada formula. Iya, Oh, gitu. besar itu cuy. Cuma kalau website ya nggak semua orang ngeliat sih menurut gua. Yang kayak waktu di save aja gue ngeliat formula terus bisa dilihat gitu barang-barangnya. Nah iya, Hmm. lu bisa bikin pabrik cat kalau lu mau sebenarnya. Raw materialnya itu kebetulan. Seberapa besar kemungkinan risiko tersebut terjadi di perusahaan kecil? Kecil. Berarti menurut lo aman lah ya security sistemnya? Aman. Karena sampai tadi lo Iya. pakai VPN, jadi kalau di luar. Iya tuh aman. Oh, third party supplier incidents. Misalnya ada permasalahan kerjasama pihak outsourcing ataupun dalam melakukan kerjasama cloud. Pokoknya outsourcing melibatkan TI lah. Ibaratnya misalnya mau ada SAP baru mungkin melibatkan pihak outsource, ada masalah gitu untuk upgrade baru misalnya. Ada masalah yang Gimana lain ya? nggak terlalu ini kok. Iya nggak terlalu itu. Nggak terlalu. Soalnya bisa cari Iya. password lain Iya. gitu. Yang pasti sih kalau bahasanya vendor bukan outsource jadinya ya. Kecuali itu tenaga ahli yang training nih misalnya 3 bulan nih dia kerja di situ ya kan. Tapi dia dari vendor gitu. Cuman nggak terlalu sih itu. Kemudian risiko terjadi juga Kecil itu. non compliance jika terjadi keterlambatan operasional yang disebabkan disebabkan oleh peraturan dan kegagalan dalam mematuhi prosedur internal perusahaan. Dampaknya bisa misalnya prosedur internal perusahaan udah bilang ini malah nggak diikuti. Ini terkait apa? terkait IT? Atau operation umum aja langsung gitu? umum operasional. Apa tadi pertanyaannya? Jika terjadi keterlambatan operasional yang disebabkan oleh kegagalan dalam mematuhi prosedur internal Ini untuk operasional ya. ini jadinya komplain sih. Jadi sebenarnya komplain itu karena ke customer dia kritikal gitu. Cuman ya itu kritikal lah menurut kalau gue. kalau ke customer kritikal ya. Kritikal karena itu customer ya. Kalau ke customer gitu. Jadi kalau misalnya pihak internal, Internal itu nggak kritikal. aja, Nah, kalau eksternal dia kritikal dia. Pokoknya semua kesalahan yang melibatkan eksternal nih customer lah ya, kritikal semuanya. Oke. Dengan resiko itu terjadi, Nah kemungkinannya ada, ada cuman nggak besar, Nggak besar. tapi ada dia. Ada itu, ada kemungkinan itu. Seperti ada apa ya kan, Oke. macam-macam itu. Dari segi geopolitical issues, jika ada intervensi dari pemerintah atau kebijakan nasional yang berdampak pada proses bisnis perusahaan, jadi terjadinya situasi yang mengganggu di lokasi perusahaan misalnya di sini gitu, membuat aksesibilitas dibatasi misalnya, Iya, dampaknya besar. dampaknya ya besar itu. Misalnya ada intervensi pemerintah. Iya, besar seperti yang apa WFH gitu ya. Mungkin kalau orang yang memang di office kan enak tuh ya, masih bisa kerja di rumah. Cuman itu kalau termasuk juga. iya, tapi kalau untuk operasionalnya nih, bener-bener terganggu itu. Iya sih. Iya, karena lo cuman separuh ya, yang harusnya lo bisa misalnya sehari 100 ton nih. Gara-gara itu ya lo cuman 30 ton, 40 ton gitu. Tunggu, berarti COVID yang pertama kali yang parah-parah banget itu lu masih udah Udah ditolak. Terus itu gimana? Nah, itu menyikapinya karena pemerintah kan harus ada batasan nih. Kan parah banget tuh. Iya, misalnya 50%. Jadi efeknya parah nih, cuman ketika kita masih bisa apa? Jadi gini, yang harusnya bekerja misalnya 100 orang nih, pagi semua masuk. Jadi nggak 100 orang, jadi pagi 100 orang nih, ntar sore pagi 50 orang, sore 50 orang lagi gitu. Itu dasarnya dari kebijakan pemerintah. Iya, karena Enak. kan nggak boleh apa
terus Waktu itu, pabrik. iya nggak boleh deketan ya gitu ya. Efek itu efek. Soalnya beberapa kantor di Jakarta sampai kena sidak kan. Iya, Tapi kena kalau sidak. pabrik kayaknya masih Nah, pabrik itu ada shifting itu, Shifting masih itu. bisa ada cara gitu. Kalau di kantor kan kayak Jakarta sebenarnya caranya kan WFH gitu ya WFH kan. iya. Sebenarnya itu cara itu. Hmm. Untuk dampaknya kritikal. Dampaknya sih kalau Tapi itu misalnya jalan gitu. iya, kalau misalnya pabrik tetap sebenarnya normal. Normal ya. Iya, cuman waktunya itu loh yang harusnya Ya produktivitas iya, menurun. betul, produktivitas menurun pasti. Sedang lah itu. Seberapa kemungkinan resiko itu terjadi dalam perusahaan? Resiko lah. Resikonya maksudnya seberapa besar? Bilangnya gimana ya? Iya, gue juga bingung. Kalau misalnya Ini kan karena COVID ya? iya, kalau COVID ya Kalau udah ini sejarah. pasti serentak ya kan ke Iya. perusahaan ya, apa pemerintah ya. Ya kecil lah Kecil menurut lah gua, ya. iya. Kecil lah itu terus kalau lo ditanya bilang aja COVID pak. Jika di mana ada fasilitas gedung tidak dapat diakses karena pemogokan serikat kerja, Oke. iya. Ataupun staf key person perusahaan tidak dapat datang karena aksinya. Oh tadi enggak. Tapi kalau masalahnya sampai nggak bisa masuk, tidak dapat diakses karena pemogokan serikat pekerja. Di tempat gua nggak ada serikat pekerja, cuman pendemo kan tetap ada nih, ya nggak? Ini location sebenarnya. Oke. Ketika lu ada di kayak kawasan industri kayak tempat gua nih, di Millennium nih, itu aman, nggak ada yang demo sampai masuk segala macem. Demo ya tetap demo, kita kirim orang gitu, cuman operasional lancar gitu. Berarti dampaknya enggak. Iya, tapi itu untuk perusahaan yang dia ada di lingkungan ini yang industri, klaster industri gitu, kan ada yang ngejaga ya. Iya. Tapi kalau di pinggir jalan ya aman. Tapi kasus lu Iya, kalau gua aman. Kemudian resiko itu terjadi. Oke. Jika misalnya terjadi bencana alam, terus infrastruktur IT rusak, gimana? Kritikal Lah pasti. MIS kritikal semua Iya. coy. Terus resiko terjadi kecil bencana. Kita nggak tahu ya. Nggak tahu soalnya. Tapi tiba-tiba besar. Jika terjadi kegagalan mengidentifikasi tren teknologi baru dan gagal mengadopsi teknologi tersebut secara tepat waktu. Nah, kayak tadi tuh. Iya. SAP kan lu mau beralih Ya dari BP. menurut lu itu gagal mengadopsi secara tepat waktu. Kalau apa namanya? Menurut gua sih itu nggak gagal sih Gagal. sebenarnya. Iya, karena sistem itu kan sifatnya selama masih lu bisa pakai, gunakan produktif ya kan, efektif, efisien, go ahead aja gitu sebenarnya. Cuman ya tadi berubah. ya nggak 4.0 kan pasti menuntut nih ya nggak yang Dia lebih nggak mau. iya pasti dia Tapi kalau perusahaan itu gagal misalnya itu berdampak banget. gagal penerapan SAP. Penerapan SAP. Itu parah, dampak parah itu. Risiko Rusak terjadi. Enggak tadi Ya kecil lah, manajemen mutu lagi tuh balik. Ini gue nggak tahu nih di F4 lu sampai jam berapa? Iya lah, santai Serius lu? aja. Iya. Oke. Para mantap, jika di perusahaan masih menggunakan peralatan yang tidak ramah lingkungan atau memiliki konsumsi daya yang boros waktu, yang boros terus tidak ramah lingkungan, Apa itu? Mesin. peralatan. Ya, Nah oke. ini dia Terus? ngomong peralatan kayaknya nggak ada. Kayaknya tapi peralatan yang tidak ramah lingkungan, memiliki konsumsi daya yang boros, jadi dampaknya besar. Dampaknya menurut gua besar itu. Kalau itu terjadi Iya, kalau itu terjadi. Tapi di TOE sih itu kemungkinan terjadi kecil banget, karena kita gini loh, dari pemerintah kan ada standarisasi kayak emisi ya kan, terus sama mesin ini kan dicek juga. Jadi mesin ini kan dicek nih, kalau misalnya dia kayak ada buangan nih, buangannya iya emisinya dicek gitu ya kan, gitu loh. Iya ada aturan pemerintah itu ya? Ada kayak knalpot mobil aja kan. Oh iya.
Iya. Sama ada tahun ya. Oke, jika di perusahaan terjadi kebocoran informasi sensitif dan data dapat dimodifikasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ataupun kebocoran informasi. Oh, kritikal. Kritikal. Informasi kritikal. Terus untuk kemungkinan itu terjadi Kecil. Alright, selesai ya. Oh ini bang banyak banget. Gak mau yang banyak dulu yang dikit dulu. Ya lanjut Lanjut aja ya. ya. Oke, ini desain faktor 4. Apa nih? Jika responden jika responden menjawab tidak terdapat isi dari pertanyaan, maka dia diberi nilai 1. Terus, jika terdapat isu dalam perusahaan kategori untuk isu normal, jadi ada 3 bang. Isu misalnya nggak ada isunya, gua langsung Ya. skip. Ya. Kedua ada isu normal, menurut lu normal ini isunya. Terus yang ketiga ini isu serius nih. Oke. Boleh. Jadi ada 3 pilihan aja. Terus oke. Pertanyaan, apakah di perusahaan terdapat isu ketidakpuasan di antara berbagai departemen IT di dalam perusahaan karena rasa kontribusinya rendah terhadap nilai bisnis? Jadi departemen IT kayak gue nggak ada kontribusi Ya. di nilai bisnisnya gitu. Ada nggak sih, lu pernah dengar isu? Ada tuh. Oh, isu-isu kayak gitu gue gak pernah dengar. Nggak pernah dengar ya? Enggak. Terus, apakah perusahaan terdapat isu ketidakpuasan antara departemen bisnis dan departemen IT karena usaha yang gagal atau kontribusi yang rendah? Jadi ini tadi kan departemen IT aja, sekarang ada departemen bisnis termasuk PPIC. Normal itu. Normal itu. Oh gitu ya. Itu pasti ada. Kayak ketika lo pengen modifikasi apa namanya bisnis intelijen ya kan, itu kan pasti lo melibatkan IT juga kan gitu. Maksud gua nggak serta merta mulus gitu loh perjalanan, itu normal lah. Maksud gua ada normal terjadi itu ya. Ada pasti. normal. Oke. Apakah di perusahaan terdapat isu mengenai terjadinya insiden yang signifikan terkait IT seperti kehilangan data, pelanggaran keamanan, kegagalan proyek, kesalahan aplikasi atau yang lainnya? Ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Itu nggak ada. Sekarang isu masalah penyampaian layanan oleh outsourcing TI. Tunggu, pakai outsourcing? Enggak. Enggak ya? Nggak pakai. Iya. Nggak ada isu. Isu dan terdapat isu kegagalan dalam memenuhi persyaratan peraturan kontrak terkait TI. Apa itu kontrak apa maksudnya? Peraturan kontrak terkait TI karena Nggak ada isu. Mungkin itu masuk ke ini kali. outsource tadi itu. Iya, ke vendor sistemnya ya. Nggak ada. Terus terdapat isu laporan audit reguler mengenai penilaian tentang kinerja TI yang buruk, jadi itu kinerja TI di audit gitu. Terus ada isu penilaian yang buruk Itu tentang TI. bukan penilaian buruk sih ya. IT kan termasuk juga ke jaringan ya, kayak jaringan lemot segala gitu ya kan ya. Normal lah itu. Jaringan kan nggak selamanya ini ya. Untuk jaringan ya Iya, paling normal itu. ya. Iya. Oke. Isu nah ini ada isu mengenai pengeluaran TI yang tersembunyi dan curang, kayak misalnya mau beli apa tentang infrastruktur TI terus curang gitu, ada kelebihan biaya gitu, nggak ada bermain gitu. Iya. Nggak ada yang tahu juga itu. Tapi nggak ada isu-isu gitu. Nggak ada. Oke. Nggak tahu juga ya. Iya loh, kita yang tahu. Iya, ya. yang tahu. Tapi gue nggak pernah dengar. Isunya kita Nggak nggak ada. Oke. Terdapat isu mengenai tumpang tindih antar gagasan yang ada, tumpang tindih antar gagasan yang ada dan terjadinya pemborosan sumber daya karena hal tersebut. Maksudnya tumpang tindih gagasan kayak misalnya lu departemen ini saling beradu gagasan, kita Iya, harus begini, normal, kita harus normal. begini. Normal ini. Ini kan selalu ada sih, ini pasti ada. Jadi malah hal tersebut malah pemborosan Iya. gitu. Ada. Ada, tapi normal. Normal. Menurut gue itu normal.
Isu mengenai tidak cukupnya sumber daya TI ataupun kurangnya keterampilan dari karyawan TI yang ada. Nah ini ada isu lah, apa tadi, keterampilannya ya. Tidak cukupnya sumber daya TI, misalnya orang-orang yang berkompeten atau enggak dia kurang terampil gitu orang-orang. Itu masih karyawan TI. nggak ada isu sih, nggak ada isu, Enggak ada ya? nggak ada. Cuman ya itu kalau nyampe ada kritikal banget itu. Oke. Apakah di perusahaan terdapat isu mengenai proyek yang mendukung TI yang sering gagal? Jadi ada misalnya lu mau pindah ke SAP tapi malah gagal memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan. Nggak ada isu, Nggak ada ya? nggak ada. Atau enggak pas lu mau pindah ke SAP malah anggarannya gede banget gitu. Anggaran Melebihi. pasti Isu-isu gede ya, ini kan ini, tapi nggak ada sih, Nggak ada. nggak ada isunya. Itu kan udah dihitung di awal ya, pasti udah apa, udah bikin apa flow bisnisnya gitu, roadmap. Kemudian urusan terdapat isu mengenai kurangnya apakah ini isu ini mengenai kurangnya keterlibatan anggota eksekutif perusahaan, ibaratnya atasan dengan TI. Ibaratnya kurangnya atasan ini keterlibatan Nggak ada. TI. Nggak ada isu. Oke. Isu mengenai model TI yang kompleks, jadi tidak jelasnya keputusan yang berkaitan dengan TI. Jadi maksudnya kayak flow-nya, misalnya ada sistem baru misalnya, terus nanti flow-nya kayak kompleks banget, Nah ini ada nih, terus menurut tidak gua. jelasnya tuh keputusan siapa yang ngambil. Oh ini gua Ya ini ada tapi yang tadi gua bilang nggak kritikal nih, cuman ini ada gitu. Karena Normal ketika hal ini ada ya normal ya, hal ini ada, apa manajemen mutu ini yang nyelamatin kebingungan ini sebenarnya. Jadi manajemen mutu kan ngaturnya gimana nih kalau ada hal baru gitu ya kan. Tapi ini ada ini. itu gua mau nanya deh, itu dia salah udah ISO Udah. berapa Iya. jam? Jadi kalau di TO itu pertama dia udah ISO manajemen mutu ya kan 9001 versi 2015 sama lingkungan Green Label 14001 ISO apa namanya 14001 namanya. Lingkungan ya, Iya lingkungan 14001 lingkungan. manajemen. Yang satu manajemen mutu itu semua udah di apa, udah ada risikonya kan di manajemen mutu kan. Iya, Jadi udah ada cara bagus kan manajemen antisipasi. mutu tuh. Iya, poin itu dua doang sebenarnya, poin manajemen mutu sama informasi itu doang. Oke, ada isu nggak mengenai biaya TI yang terlalu tinggi? Itu gue pernah denger sih kalau itu ya, yang tadi itulah efeknya kenapa nggak ada modul WM karena tinggi. Satu akun SAP aja gue lupa, cuman itu tinggi itu. Satu akun SAP ya, itu kan bayar, nggak bebas gitu. Nambah akun bayar lagi, investasi. Nambah akun investasi. Iya. Nambah orang, nambah akun, udah. Oh, iya. Gue pernah denger sih, tapi normal ya. Normal itu. Yang normal. Terus ini isu mengenai terhambat atau gagalnya inovasi yang disebabkan oleh arsitektur sistem TI saat ini tuh nggak mendukung. Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Apakah di perusahaan terdapat isu kesenjangan yang terjadi antara bisnis dan TI yang menyebabkan pengguna bisnis dan spesialis dalam TI memiliki komunikasi yang berbeda atau tidak sepemahaman? Oh itu tadi. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Isu kesenjangan yang nggak ada. Nggak ada. Nanti kalau pengen develop program baru pasti bikin tim, Oh, iya. ya kan? Dia udah rembukan di situ gitu. Nggak ada. Makanya kan itu bisa tambah ikut ya kan di SAP kan. Ini udah diantisipasi di awal ini yang kayak gitu. Berarti struktur TI itu departemen TI di misalnya di sini itu gimana? Maksudnya strukturnya sama kayak PPS ada juga ya? Ada. Jadi strukturnya tadi gue bilang
secara ini di Indonesia paling tinggi cuma mentok di supervisor nih, ya enggak. Nah, Lu berarti ya profesor. iya, cuman kan supervisor IT ya kan. Nah, dari supervisor IT ini komunikasinya ke ini ke pusat gitu. Jadi bosnya di Thailand gitu sebenarnya. Gitu loh. Jadi Spesialnya dia ya. perusahaan terdapat isu masalah dengan kualitas dan integrasi data di berbagai sumber, ibaratnya integrasi data dari sana ke sini atau ke negara lain, ada isu itu. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena nge-link di dalam sistem SAP itu aman semua tuh. Ada bisnis intelligence tadi yang gue bilang. Jadi sistem BI itu nggak ada ini. Oke, apakah perusahaan terdapat isu mengenai kurangnya pengawasan kontrol kualitas atas aplikasi yang ada atau yang dikembangkan sekarang digunakan? Kurangnya pengawasan dan kontrol Pengawasan isunya ini. pengawasan ada sih. Itu ada. Oh, ada. Ya, normal itu. Ada itu ada. Ada akun yang harusnya ada sesuatu yang nggak dibuka nih, tapi masih terbuka gitu. Ada itu. Ada lagi sih situ. Ada. Oke. Dan isu mengenai departemen bisnis yang menerapkan informasi mereka sendiri dengan sedikit atau bahkan tanpa keterlibatan departemen TI. Jadi begini bang, kayak yang gue pelajarin di IT governance. Ya. Jadi ada tiga bagian, ada bisnis operasional, terus TI, Ya. terus sama eksekutif atasan gitu, eksekutif. Terus, nah itu biasanya tiap perusahaan beda-beda itu strukturnya. Ya. Nah pokoknya dibagi tuh. Jadi kadang ada yang memang mereka jalan sendiri-sendiri. Misalnya bisnis memutuskan masalah bisnis nih, mereka yang putuskan tanpa keterlibatan IT atau malah eksekutif juga nggak berpengaruh. Terus ada juga yang bisnis sama TI bekerja sama gitu, yang mengambil keputusan. Nah kalau menurut lu itu gimana? Kalau dia tuh harus bekerja sama. Maksudnya? Soalnya gini loh, sistem informasi ini nggak bisa dipisahin dari bisnis intelligence sebenarnya. Ya nggak, bisnis intelligence butuh sistem informasi yang mumpuni gitu. Ya nggak, kan dia harus analisa kan gitu kan. Gitu yang poin 2 tadi. Jadi dia pasti ada IT ya kan, eksekutif itu pasti ada gitu sama orang bisnis gitu. Dimana yang minta kan orang bisnis nih. IT ini kan yang ini gini gitu. Misalnya Kasih gini, tahu logiknya. misalnya bisnis gini pakai SAP ya, misalnya bisnis butuh gue mau ada sistem ini nih. Terus TI yang ngambil keputusan itu yang terakhir semuanya atau bahwa memang ini penting ini. IT IT apa sebagai support aja gitu. Oh ya udah dia terima aja. ya support dia benar. Support dia. Itu maksudnya support. Iya. Jadi gimana ya? Customernya nih si bisnis nih, orang bisnis. Gue pengen yang kayak gini. Ntar dia create. Nah, cuman ketika dia create, kan kita pengennya begini. Kadang kan ada keterbatasan sistem ya pasti ya kan. Terus dia bilang, ini bisanya begini gitu. Jadi dia diskusi aja sih. Iya sih. Tapi iya kalau dari gue lihat ya, kayak pabrik, apalagi khususnya chemical industry ya. Menurut gue kayak emang support kan gitu ya. Maksudnya enggak soalnya saya kecuali kalau lu Telkomsel lu kerja. Iya. Itu Karena, memang yang pegang gitu. Iya, emang dia emang dia di situ kan bergeraknya kan. Tokopedia Iya. misalnya. Support. Ya, maksudnya support. Iya. Tapi pasti dia diskusi sih. Gak mungkin nggak Iya diskusi. sih, tapi Karena kan yang tadi balik lagi loh, sistem ngikutin manusia apa manusia ngikutin sistem kan gitu. Balik ke situ lagi tuh. Terus ada nggak isu ketidaktahuan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan keamanan dan privasi dalam perusahaan? Jadi ada yang nggak tahu nih, kira-kira gue buka akun ini sebenarnya nggak boleh. Nggak ada masalah keamanan atau privasi. Gak ada isu itu. Ada ya? Setiap orang punya akun dan dia doang yang bisa akses. Gitu. Kayak di share gitu. Enggak ada. Karena lagi sibuk gitu kan. Nggak ada.
Terus isu ketidakmampuan untuk menggunakan memanfaatkan teknologi baru. Mungkinnya enggak ada. Iya, ada branding itu pasti. Manajemen mutu. Ini manajemen mutu lah. Ini anjir selesai loh dia. Ini yang paling banyak, sisanya dikit-dikit. Oke, ini faktor 5 threat landscape, jadi kayak ancaman di sekitar perusahaan. Ancaman apa tuh? Jadi ada dua pilihan, ini normal atau tinggi. Presentasi. Apakah perusahaan beroperasi lingkungan dengan ancaman rendah atau tinggi? Ancamannya maksudnya apa aja? Apa di sekitar lingkungan kayak misalnya di situ ada kompetitor, pabrik cat Jadi, juga, oh, atau ada serikat pekerja atau itu nian sih, apa namanya? ganggu. Nggak ada sih itu, nggak ada isu kayak gitu ya. Jadi apa tuh bang? Normal dong berarti. Jadi perusahaan beroperasi di bawah tingkat ancaman yang dianggap normal betul. Iya, ancaman ini apa kalau misalnya ancaman kayak kebakaran ya nggak? Kayak gini, lingkungan ancaman yang tinggi karena situasi geopolitik, sektor industri atau profil tertentu. Oh, sektor industri ada lah pasti, chemical. Gimana? Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau lu bilang ancaman itu kalau misalnya ada resiko, ancaman ini kayak resiko kayak kebakaran gitu ya nggak? Ada besar banget. Ancamannya besar nggak menurut ancamannya? Nah ini yang gue bilang karena udah di apa namanya dianalisa kan, manajemen mutu lagi nih balik nih. Jadi dia nggak besar, sama kayak istilah kayak tersedia apa nih setiap 6 meter gitu. 6 meter ke kanan, 6 meter ke kiri, terus ada hidran gitu. Infrastrukturnya udah oke sih. Ya, oke, berarti normal lah ya. Normal lah itu. Normal itu. Karena memang ada departemen khusus buat ngecekin itu ya di tempat kita itu. Normal itu. Oke, compliance requirements, kepatuhan. Berdasarkan 3 kategori ada low itu adalah perusahaan tunduk pada seperangkat minimal persyaratan kepatuhan reguler yang lebih rendah dari rata-rata. Terus yang normal, perusahaan tunduk serangkaian persyaratan kepatuhan reguler yang umum di berbagai industri. Kemudian yang high itu perusahaan tunduk pada persyaratan kepatuhan yang lebih tinggi dari rata-rata. Nah, berdasarkan 3 kategori tersebut, kepatuhan perusahaan toa ini terhadap setiap regulasi yang ada dalam kurung pemerintah Iya. itu memang tunduk sekali, yang tinggi gitu. Itu tunduk sekali itu. Oh ya, Iya, sama. tinggi banget ya berarti semua Iya. Pokoknya dia ikutin lah regulasi Iya. pemerintah. Pemerintah pengen apa nih, dia pasti ikutin. Karena itu perusahaan kita punya Dari luar, iya dari luar, terus kita punya investor ya kan, itu harusnya tunduk full itu, tunduk banget gitu loh. Faktornya itu karena di luar sama ada investor. Iya, jadi karena dia internasional punya standar ya kan, maksudnya dia cari makan di negara orang ya nggak, artinya dia harus ikutin aturan di sini kan, tunduk ya, tunduk banget itu. Alright. Nah, peran IT di perusahaan sebagai apa? Nah, itu tadi adanya support ini adalah TI hanya mendukung dan menjalankan proses bisnis dan layanan atau untuk inovasi mereka aja gitu. Terus yang kedua ada factory. Ketika TI gagal, ada dampak langsung pada jalannya dan kelangsungan proses bisnis dan layanan pada perusahaan. Namun TI itu tidak terlihat sebagai pendorong lah, atau melakukan inovasi proses bisnis dan layanan. Terus turnaround itu TI dipandang sebagai pendorong untuk berinovasi dalam proses dan layanan bisnis. Tapi bagaimanapun tidak ada ketergantungan kritis TI untuk menjalankan kelangsungan proses bisnis layanan saat ini. Terus yang terakhir strategik
TI itu sangat penting untuk menjalankan dan berinovasi dalam proses layanan bisnis organisasi. Itu gimana ya, yang poin 4 itu penting sih maksud gua. Maksudnya peran IT di TOA, Kalau di TOA ya, departemen IT-nya. kalau IT di TOA, seluruh TOA nih ya, itu yang poin 4. Cuman kalau lu bicara di Indonesia dia supporting doang, karena kita ngikutin aturan yang ada di pusat gitu loh. Cuman kalau lu bicara TOE semua di TOE Group, IT-nya ya berperan banget gitu, dia ngatur begini gitu ya kan. Integrasi ke Iya, negara juga. jadi negara lain tinggal ngikut gitu. Tapi kalau di Indonesia ya IT yang di sini ya tinggal ngikut di sana kan. Ini Support. gua tanya nih soalnya perusahaan yang gua ambil gitu dari yang lain. Iya. Ya lu tanya. Iya itu tuh yang Benar. Iya berarti kalau Karena Indonesia- banyak, iya karena lu punya apa mother company gitu loh ya kan. Kalau di mother company penting, pasti ada apa namanya chief apanya gitu. Apa tuh? Bukan executive officer ya kan, dia di sistem informasinya ada di sana itu. Oh, Tapi kalau di Indonesia nggak ada, dia cuma support support aja, aja. mengikuti standar dari sana gitu. Ada masalah support, masalah Dan yang support. lihat kalau di sana memang perannya penting banget. Iya, detailannya. Ya kan? Ya tuh dia sampai apa? Improvement kan, develop sistem baru kan, SAP HANA kan. Dia ngeliat terus itu. Oke. Sourcing model for IT. Pertanyaan dari perusahaan. Oh enggak, ini ada 3 nih. Satu ada outsourcing, jadi perusahaan meminta layanan di pihak ketiga untuk menyediakan layanan TI. Kedua ada cloud, perusahaan memaksimalkan penggunaan cloud untuk menyediakan layanan TI. Sebenarnya ini maksudnya outsourcing juga sih, tapi ini ke arah cloud lah pokoknya cloud. Terus insourced, ini perusahaan menyediakan staff dan layanan TI mereka sendiri. Nah pertanyaannya, apakah sumber daya TI di perusahaan disediakan oleh perusahaan itu sendiri atau disediakan perusahaan lain? Nah ini pas lu kasih cuma 3 ini, sebetulnya CTO ini vendor pakai SAP, ya nggak? Vendor Iya, outsource ya kan? pakai SAP. Iya, SAP itu kan vendornya. Nah, tapi nggak full vendornya yang pegang gitu. Kita juga punya orang IT yang bisa develop si SAP ini, gitu loh. Jadi poinnya, Insource. iya, nggak bisa dipisahin yang kayak tadi lu bilang. Tapi menurut lu kalau dibilang persen Iya, itu misalnya 60-40 kan? apanya? Misalnya lebih besar perusahaan menyediakan staff layanan TI mereka Nah sendiri itu lebih besar itu. daripada yang Iya, daripada jadi vendor itu cuman ntar support nih udah mentok, vendor ngomong gitu loh. Cuman berarti dua itu ya, dua itu memang iya, ada ya. ada. Itu ada. Berarti bisa dibilang 70-30 nggak sih? Bisa, Bisa. 70-30 lo bisa 80-20 kali. 80-20 Iya, ya. malah 80-20 lah itu. Karena rata-rata udah selesai di kita gitu, nggak perlu nyampe ke sana gitu. Gitu rata-rata ya. Kalau mentok tadi itu. Oke. Metode, nah ini berhubungan sih tadi. IT implementation methods, metode implementasi apa yang digunakan perusahaan. Berarti kalau yang gue lihat, ini gue DevOps, tapi dia yang buat bukan IT nya. Bukan SAP vendor. Vendor ya? Iya, perusahaan itu yang punya. Itu DevOps. Beda kayak yang Itu apa, berapa ini? web program kayak Hoirul yang bikin di Save itu lo ingat kan? Nah itu kan dia yang bikin gitu loh. Ini pembuatan ini baru setahun ini. Terakhir pertanyaan, bagaimana strategi perusahaan dalam adopsi teknologi baru? Pertama, first mover,
first mover itu misalnya perusahaan umumnya mengadopsi teknologi baru segini mungkin dan mencoba untuk mendapatkan keuntungan menjadi penggerak pertama, first mover nih. Terus yang kedua ada follower. Perusahaan biasanya cuman dia menunggu teknologi baru dan menjadi arus utama dan terbukti sebelum mengadopsi. Jadi ada pabrik lain udah mengadaptasi dengan faktor lain, terus oke nih baru diadopsi. Terus ketiga slow adopter, perusahaan sangat terlambat dalam mengadopsi teknologi baru. Apa ya kalau dibilang? Ini persenan. Iya, itu ini ya. Kalau Slow mover juga kah apa semuanya? nah kembali ketika kita kan ngikut nih di Indonesia ya, ngikut mother company ya. Mother company ini pasti dia pengen yang duluan gitu loh. Maksudnya kayak SAP nih, ada namanya SAP HANA gitu ya kan. Nah cuman kayaknya di yang poin 2 sih kalau menurut gue lebih tepat ya. Jadi mungkin dia udah ngelihat perusahaan lain gitu yang pakai SAP HANA kan. Gitu loh. Jadi ini perubahannya nih cepet nih, dari SAP ke SAP HANA itu cuma 2 tahun. SAP nih, terus denger ada yang baru, dia lagi develop nih sekarang di Thailand nih, lagi develop HANA ini tapi belum launching ke negara lain gitu loh. Tapi kalau first mover First mover enggak. Tapi nggak tahu ya kalau di Thailand ya, ini juga gue tuh. Soalnya seinget gue develop SAP HANA itu di 2 tahun di Thailand dan gue belum pakai gitu. Gue baru pakai di tahun depan nih. Setelah di 2 tahun pakai baru kita pakai nih, di negara lain baru pakai gitu. Apa tuh masuknya tuh? ada kemungkinan first mover Iya, di Thailandnya ya. di Thailand. Iya. Ada kemungkinan itu, cuma kita nggak tahu ya. Karena perusahaannya besar banget sih kalau di sana ya. Nomor 1 dia, Chat. Oh iya. Iya, kalau di Thailand. Nomor 1 Chat ya dia. Gitu. Ini ngomong lagi nih masalah Indonesia ke Thailand gitu. Iya. Kalau misalnya lu bicara yang di Indonesia follower Thailand. Iya. Kan dia nyoba duluan. Iya benar. Cuman tetap aja keputusan penerapan sistem itu bukan ada di Indonesia, di mother company, karena dia kan sekali ini kan semuanya nanti ganti gitu. Tapi kalau misalnya lo lihat di sini terlambat mengadopsi. Menurut gue sih enggak sih, enggak terlambat. Sementara orang masih ada yang lebih jadul gitu. Orang lain masih ada yang lebih jadul. Tapi yang misalnya lo lihat, lo pernah lihat pesan lain nggak sih selain chat gitu? Yang Selain Chat itu Selain Chat. apa, Indomaret itu bikin sendiri, ya kan? Terus apa lagi? Mayor SAP, SAP. bikin sendiri juga dia. Enggak SAP. Oh. SAP pakai vendor Masih tetap. pakai vendor. Jadi lu jago SAP nih di perusahaan A, lu pengen pindah ke perusahaan B nih yang pakai SAP juga, ya sama aja sebenarnya. Code-nya sama yang tadi gue bilang. Transaction code itu ada yang apa namanya? Ada yang basicnya gitu, itu sama semua, itu sama semua, itu sama semua, itu sama semua.